Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pada pertemuan kali ini kita membahas ibadah seri ketiga, macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah meliputi satu, ibadah i'tiqadiyah. Yang kedua, ibadah qauliyah. Yang ketiga, ibadah amaliyah. Para pemirsa yang bahagia, macam-macam ibadah seri ketiga ini, satu, ibadah i'tiqadiyah atau ibadah yang berkaitannya dengan keyakinan. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Muhammad surat 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggalmu. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 165, wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladziina amanu asaddu hubban lillah walau yarol ladzina dzalamu id yarawnal adaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha sadidul adab. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang berbuat dolim, itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya.
dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 15 sampai 16. Ayat 15, Kul inni akhafu in asaitu Rabbi adaba yaumin adim. Artinya, katakanlah sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Para pemirsa yang bahagia, ayat yang 16, wa may yusrab anhu yauma itin faqad rahmahu wa dalikal faujul mubin. Artinya, barang siapa yang dijauhkan adab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Kahfi surat ke-18 ayat 110, Kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl ayatiyakumul adabu summa la tunsorun. Artinya, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang adab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat At-Taghabun surat ke-6 4 ayat 13, Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Fatihah surat pertama ayat 4, Maliki yaumiddin, artinya yang menguasai hari pembalasan. Para pemirsa yang bahagia, macam-macam ibadah. Yang nomor 2, ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah adalah bentuk ibadah yang melibatkan ucapan atau perkataan. Ini mencakup segala bentuk doa, zikir, bacaan yang diucapkan dengan lisan sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ibadah qauliyah meliputi dzikir, doa, membaca ayat suci Al-Quran. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 64, Kul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum
alla na'buda illallah wala nusrika bihi syai'aw wala yattahida ba'duna ba'da arbaba min dunillah fa in tawallau faqulus hadu bi anna muslimun. Artinya, katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 41 sampai 42. Ayat 41, ya ayyuhalladzina amanut khuruwaha dzikron katsiroh. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian ayat ke-42, wasabbihuhu bukratan wa asilah. Artinya, bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Kemudian para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 106, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahimah. Artinya, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 110, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah. Artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 40, kul ara'aitakum in atakum atabuwahi au atatkumus sa'atu aghairallahi tada'una in kuntum shodiqin. Artinya, katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepadamu hari kiamat, apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 41, bal iyahu tad'una fayaksibu ma tad'una ilaihi insa'awatan sauna ma tusrikun. Artinya, tidak, tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya, jika Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sesembahan-sesembahan yang kamu sekutukan dengan Allah. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 42-nya, walaqad arsalna ila umamim min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Artinya,
Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpahkan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 43, Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitana ma kanu ya'malun. Artinya, maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Fat surat 48 ayat 10, Innal ladina yubayyunaka innama yubayyunallah yadullahi fawqa aydihim paman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihu waha fasayuktihi ajron atima. Artinya, bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 138, wa qalu hatihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasa'u bija'mihim wal an'amun hurrimat tuhuruha wal an'amul la yadhkurunas mawahi alaiha tiro'a alai saya jazihim bima kanu yaftarun. Artinya, dan mereka mengatakan, inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang tidak boleh memakannya kecuali orang-orang yang kami kehendaki menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam surat Al-Asr 103 ayat 3, illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihati menasehati supaya menetapi kesabaran. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan
menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Para pemirsa yang bahagia, macam-macam ibadah. Yang ketiga yaitu ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal, seperti hafalan doa harian. Ibadah amaliyah tidak hanya berupa hafalan, tapi ada juga praktek seperti praktek sholat, praktek wudhu, praktek tayamum, dan lain sebagainya. Para pemirsa yang bahagia, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 97, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahimah wa man dakhalahu kana aminah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Para pemirsa yang bahagia, dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ketiga ayat 142, walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli antal qahu faqad ra'aitumuhu wa antum tandurun. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat An-Naml surat 27
ayat 28 sampai 31. Ayat 28, idhab bi kitabi hada fa'alki ilaihim summa tawalla anhum pandur mada yarji'un. Artinya, pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 29, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Berkata ia Bilqis, hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Kemudian ayat 30-nya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kemudian ayat 31-nya, Allah ta'lu alayya waktuni muslimina. Artinya bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 40, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyahu dalikat dinul qayyimu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Artinya, kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 29, summal yaktu tapassahum wal yafunuturahum wal yattawafu fil baitil atiq. Artinya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, hendaklah mereka menyempurnakan nater-nater mereka, dan hendaklah mereka mewakafkan sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Baitullah. Para pemirsa yang bahagia, kemudian juga dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu fil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis syaiti wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat
Al-Zalzalah surat ke-99 ayat 7. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Para pemirsa yang bahagia, demikian macam-macam ibadah seri ketiga. Apabila ada kata atau kalimat kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.